Pernahkah kamu merasa lelah hanya karena terlalu banyak memikirkan hal yang bahkan belum tentu terjadi? Kamu membaca komentar seseorang di media sosial, lalu menghabiskan satu malam penuh bertanya apakah kamu telah melakukan kesalahan. Kamu melihat pencapaian orang lain, lalu diam-diam merasa hidupmu tertinggal. Kamu mencemaskan masa depan yang belum datang, menyesali masa lalu yang tidak mungkin diulang, hingga lupa benar-benar hadir di hari ini. Jika semua itu terdengar akrab, mungkin itulah alasan mengapa filosofi teras karya Henry Manampiring terasa begitu relevan bagi banyak anak muda. Buku ini tidak menawarkan kehidupan tanpa masalah. Ia menawarkan cara berpikir yang membuat kita tidak lagi menjadi tawanan dari pikiran kita sendiri. Melalui gagasan stoicisme yang telah bertahan selama ribuan tahun, Henry Manampiring memperkenalkan satu prinsip yang tampak sederhana, tetapi sangat kuat, yaitu membedakan antara hal yang berada dalam kendali kita dan hal yang berada di luar kendali kita. Pikiran, pilihan, sikap, dan tindakan adalah wilayah yang dapat kita pengaruhi. Sebaliknya, pendapat orang lain, cuaca, masa lalu, kegagalan yang telah terjadi, bahkan hasil akhir dari usaha kita seringkali tidak sepenuhnya berada di tangan kita. Ketika batas itu mulai dipahami, perlahan kita berhenti menghabiskan energi untuk mengejar sesuatu yang memang tidak mungkin kita kuasai. Pesan ini terasa begitu dekat dengan kehidupan sekarang. Kita hidup di zaman ketika perhatian menjadi komoditas. Setiap hari kita dibombardir oleh berita, opini, perbandingan, dan tuntutan untuk selalu tampil sempurna. Tanpa sadar, kita menjadi mudah terbawa perasaan, mudah cemas, dan mudah merasa gagal hanya karena kehidupan orang lain tampak lebih indah di layar telepon genggam. Padahal, seperti yang diingatkan buku ini, ketenangan tidak pernah lahir dari keberhasilan mengendalikan dunia. Ketenangan lahir ketika kita mulai mengendalikan cara kita merespons dunia. Dan yang menarik, filosofi teras tidak mengajak kita menjadi manusia yang dingin atau tidak memiliki emosi. Justru buku ini mengajak kita menyadari bahwa emosi seringkali muncul bukan karena peristiwa itu sendiri, melainkan karena penilaian yang kita berikan terhadap peristiwa tersebut. Dua orang dapat mengalami kegagalan yang sama, tetapi menghasilkan reaksi yang sangat berbeda. Perbedaannya bukan terletak pada kenyataan yang mereka hadapi, melainkan pada cara mereka memaknainya. Dari sini kita belajar bahwa menjaga kesehatan mental bukan berarti menghilangkan semua kesedihan, melainkan melatih kemampuan untuk tidak dikuasai oleh kesedihan itu. Ada sesuatu yang sangat menenangkan ketika kita menerima bahwa kita tidak harus memenangkan semua pertarungan. Kita tidak harus disukai semua orang. Kita tidak harus mampu mengendalikan setiap hasil yang kita inginkan. Terkadang, melakukan yang terbaik lalu menerima hasilnya dengan lapang adalah bentuk keberanian yang jauh lebih besar daripada terus memaksakan kendali atas sesuatu yang memang berada di luar jangkauan kita. Namun, justru karena gagasan ini begitu menenangkan, kita juga perlu membacanya dengan sikap yang kritis. Apakah membedakan antara hal yang dapat dikendalikan dan yang tidak dapat dikendalikan benar-benar semudah itu? Kehidupan nyata seringkali jauh lebih rumit. Kemiskinan, diskriminasi, ketidakadilan, atau kerusakan lingkungan bukan sekadar persoalan cara berpikir. Jika semua orang hanya berkata bahwa hal itu berada di luar kendali pribadi, lalu siapa yang akan berjuang mengubahnya? Disinilah stoicisme perlu dipahami dengan hati-hati. Menerima kenyataan bukan berarti menyerah pada kenyataan. Kita juga patut bertanya, apakah mengejar ketenangan batin berisiko membuat seseorang memendam emosinya sendiri? Ada perbedaan besar antara mengelola emosi dengan menekan emosi. Mengelola berarti mengenali, memahami, lalu meresponsnya secara sehat. Menekan berarti berpura-pura tidak terluka hanya demi terlihat kuat. Jika stoicisme dipahami secara dangkal, seseorang bisa saja menganggap menangis sebagai kelemahan, padahal mengakui rasa sedih seringkali merupakan langkah pertama menuju pemulihan. Pertanyaan lain yang tidak kalah penting adalah tentang batas antara penerimaan dan pengabaian. Kapan kita perlu berkata, ini memang di luar kendaliku, dan kapan kita justru harus berkata, aku harus bertindak karena diam hanya akan memperburuk keadaan. Tidak semua masalah selesai dengan menerima.
Ada kalanya keberanian untuk bersuara, bekerja sama, dan memperjuangkan perubahan juga merupakan bagian dari tanggung jawab manusia. Barangkali kebijaksanaan sejati bukan hanya mengetahui apa yang harus diterima, tetapi juga mengetahui apa yang harus diperjuangkan. Pada akhirnya, filosofi teras bukan mengajarkan kita menjadi manusia yang kebal terhadap penderitaan. Buku ini mengingatkan bahwa ketangguhan bukan berarti tidak pernah terluka, melainkan memiliki kemampuan untuk kembali berdiri tanpa kehilangan kejernihan berpikir. Di tengah dunia yang semakin bising, mungkin ketenangan bukanlah hadiah yang datang dari luar, melainkan keputusan yang perlahan kita bangun dari dalam diri sendiri. Dan ketika kita mampu membedakan mana yang patut diperjuangkan dan mana yang perlu dilepaskan, disitulah hati mulai menemukan ruang untuk bernapas dengan lebih damai. Dengan kesadaran itulah, perjalanan ulasan ini mencapai akhirnya. Jika ulasan ini membuatmu melihat hidup dari sudut pandang yang berbeda, jangan berhenti pada pembahasan ini saja. Bacalah filosofi teras secara utuh agar kamu dapat memahami bagaimana gagasan stoicisme dijelaskan dengan bahasa yang ringan, dekat, dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Bacalah dengan pikiran yang terbuka, serap pelajaran yang menguatkan, sekaligus tetap kritis terhadap batas-batas penerapannya dalam kehidupan nyata. Rujukan ruang baca, akses literasi, serta tautan referensi digital buku ini telah disematkan di kolom deskripsi video untuk mempermudah kamu mendapatkan bukunya. Selamat membaca, semoga setiap halaman membantu kamu menemukan ketenangan yang tidak bergantung pada ramainya dunia, melainkan tumbuh dari kebijaksanaan dalam dirimu sendiri.